Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi ini kita lanjutkan lagi bincang-bincang santai dengan Pak Dr. Suntono, Kepala Pusdiklat BPS. Sudah di samping saya. Selamat pagi Pak Kapus. Pagi Pak Sugi. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan biarpun mendung tetap semangat ya Pak Kapus. Jadi pagi ini kita lanjutkan bincang-bincang terkait dengan podcast yang akan menggali lebih dalam terkait dengan capaian achievement Pak Kapus selama di Pusdiklat. Jadi yang sudah kita ketahui ya Pak Kapus, dari 9 capaian yang sudah diraih oleh Pak Kapus ini kan perlu diceritakan Pak ke publik sehingga ada ya asas manfaat, dampak dan sebagainya. Nah, dari 9 itu kan ada penyusunan kurikulum, pelatihan statistik prakom, kemudian ada lembaga pengakreditasi program, kemudian ada lemdik berprestasi dan sampai lembaga sertifikasi profesi, Pak. Nah, tentunya capaian ini ya kita berharap Pak Kapus bisa berbagi kira-kira apa sih pentingnya dari setiap capaian itu, program tersebut, dan kira-kira apa yang melatar belakangi. Nah, mungkin supaya tuntas Pak Kapus, jadi kita tahu semua kira-kira dari mulai apa sih pentingnya penyusunan kurikulum, kemudian apa sih yang melatar belakangi gitu. Nah, mungkin Pak Kapus bisa bercerita ya dengan begitu komprehensif. Kira-kira yang pertama dari penyusunan kurikulum, pelatihan statistik dan prakom. Kira-kira apa Pak pentingnya itu sebagai sebuah aturan, sebagai sebuah instrumen, sehingga itu menjadi salah satu capaian yang dicapai. Nah, kira-kira latar belakangnya seperti apa nih Pak? Monggo Pak Kapus. Baik, terima kasih Pak Sugi. Terkait dengan penyusunan kurikulum, ini relate dengan salah satu mandatori BPS sebagai sebuah institusi lembaga pembina 2 jabatan fungsional. Yang pertama prakom, yang kedua statistisi, gitu ya. Nah, ketika awal saya diminta pimpinan untuk untuk memegang amanah sebagai kepala Pusdiklat, saya di sela-sela rapat dengan Pak Kabak, Pak Eki waktu itu, juga dengan teman-teman ketua tim yang ada di Pusdiklat, nampaknya kita itu sebagai lembaga pembina belum memiliki kurikulum untuk 2 jabatan fungsional itu, prakom dan statistisi ya waktu itu. Terus saya katakan, wah kok aneh ya gitu itu ya. Aneh dalam artian sebagai lembaga pembina, tapi kurikulum saja itu belum punya. Itu awalnya. Nah, dalam perjalanannya saya detailkan, ngobrol dengan teman-teman WI dan juga beberapa pejabat yang ada di Pusdiklat. Kesimpulannya pada waktu itu, Pak, kenapa kurikulum itu memang tidak disiapkan oleh Pusdiklat? Karena memang kurikulum itu bukan menjadi tanggung jawabnya Pusdiklat waktu itu kan. Hanya saya berpikir sebagai sebuah institusi, sebuah lembaga gitu ya. Harusnya berpikirnya tidak parsial, tidak silo. Harusnya kalaupun kurikulum itu tidak seutuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman Pusdiklat, setidaknya teman-teman Pusdiklat bisa menjadi inisiator untuk bisa menghasilkan kurikulum itu, karena ini menurut saya sangat fundamental. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan pelatihan kepada para pejabat fungsional prakom dan statistisi yang tidak ada di BPS semuanya, maksud saya tidak semuanya di BPS, karena jabatan ini kan juga ada di seluruh kementerian lembaga. Tapi kalau kita tidak punya kurikulum, lantas bagaimana cara kita memberikan pengembangan kompetensi bagi mereka? Maka
waktu itu saya berinisiatif, kalau memang kita belum punya, setidaknya inisiatifnya harus lahir dari Pusdiklat. Waktu itu nih Pak Iya, iya, Sudi. Maka waktu itu saya bilang, kalau begitu rencanakan kita coba membuat atau menyelenggarakan workshop yang tujuannya adalah melibatkan seluruh PJK di kantor pusat dengan bantuan senior kita yang ada di jabatan fungsional statistisi ahli utama dan juga fungsional prakom utama. Itu awalnya sih. Iya, iya, iya. Jadi memang mendasar kepada fungsi sebagai pembina statistik dan prakom, Pak ya. Iya, Sehingga persis. urgensinya harus disegerakan, Pak ya. Iya. Iya, Heeh. oke. Nah, selanjutnya setelah itu kita coba inisiatif menyelenggarakan workshop dan itu dibahas dalam beberapa kali pertemuan workshop sampai akhirnya ditetapkanlah kurikulum oleh BPS yang didasari dengan perban. Iya, Peraturan Badan Pusat Statistik yang mendasari berlakunya kurikulum tadi. iya. Artinya dengan adanya perban yang terkait dengan kurikulum pelatihan statistik dan prakom ini, ya Pusdiklat lah terutama Iya, yang menjadi iya. penyelenggara sudah semakin ya leluasa Pak ya Iya. untuk menyelenggarakan. Jadi itu barangkali bisa menjadi pengetahuan Pak. Jadi bukan karena sekedar ingin, tapi Iya, kebutuhan dari kebutuhan. ya. Ya menurut saya kebutuhan. Dan saya pikir juga Pusdiklat punya peran penting karena itu ya menginisiasi sehingga Iya. secara proses dan capaian sudah selesai Pak ya. Iya. Oke, baik itu barangkali sebagai insight terkait dengan pentingnya dan latar belakang Pak ya terkait Iya. kurikulum. Nah kemudian terkait capaian yang kedua Pak, jadi Pusdiklat sebagai lembaga pengakreditasi program Iya. pelatihan prakom dan statistisi. Iya. Nah ini kira-kira sama dengan urgensi kurikulum tadi atau memang ada mandat lain Pak terkait dengan kenapa Pusdiklat harus mentargetkan sebagai lembaga pengakreditasi program? Kira-kira apa nih Pak Kapus? Kalau mandatnya agak beda, Beda ya? tetapi why-nya mirip, hampir sama. Why-nya, mengapanya itu hampir sama. Dulu saya waktu pertama atau awal penempatan di Pusdiklat itu, kan kita sering rapat ya di internal Pusdiklat itu, rapat ya terkait dengan prakom, terkait dengan statistisi gitu. Beberapa informasi yang disampaikan oleh Mas Utama itu kan menyebutkan bahwa jumlah prakom dan statistisi di Indonesia itu jumlahnya luar biasa Pak. Belasan ribu, bahkan sekarang sudah menyentuh angka di atas 20.000. Nah, dengan banyaknya jabatan fungsional baik prakom maupun statistisi itu, kalau pengembangan kompetensinya hanya berharap dari Pusdiklat BPS, lantas kapan mereka akan mendapatkan kesempatan untuk dikembangkan kompetensinya? Dari sanalah why-nya itu lahir waktu itu. Di pemikiran saya, kalau ini tidak kita kembangkan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan pelatihan Bangkom itu pada pusat-pusat pendidikan dan pelatihan atau BPSDM daerah, terus kapan gitu 20.000, 23.000 orang harus ngantri di Pusdiklat BPS. Maka saya renung-renungkan pada waktu itu, ngobrol juga dengan Pak Kabak, Pak Iki pada waktu itu, maka lahirlah pemikiran bagaimana ya caranya agar supaya Pusdiklat BPS itu bisa mendapatkan akreditasi dari lembaga administrasi negara. Selebihnya, kalau kita sudah terakreditasi, Pusdiklat BPS bisa mengakreditasi lembaga diklat yang ada di kementerian lembaga juga pemerintah daerah, agar mereka juga bisa menyelenggarakan diklat-diklat terkait dengan pengembangan kompetensi prakom dan statistisi. Dari situ awalnya. Ya, ya. Nah, akhirnya terus kita coba jajaki ke lembaga administrasi negara, ternyata itu sangat dimungkinkan. Nah, setelah dimungkinkan, barulah kita menyiapkan instrumen-instrumennya agar supaya Pusdiklat BPS itu diakreditasi oleh LAN pada waktu itu.
Jadi sebenarnya ini kaitannya dengan pelayanan ya Pak Kapus ya. Iya, Artinya kalau Pusdiklat sebagai single fighter ya sendirian kan tadi ya, dengan jumlah banyak pasti bisa lama atau mungkin nggak terjangkau dalam nggak waktu terjangkau, cepat. betul. Artinya dengan ada mungkin pendistribusian kewenangan Pak ya. Iya, Jadi setiap Pusdiklat di kementerian bisa menyelenggarakan kegiatan pelatihan status dan prakom dengan syarat tadi ya Pak sudah iya, diakreditasi oleh Pusdiklat. iya. Nah, kira-kira di kondisi sekarang sudah berapa banyak Pak atau mungkin apresiasi mereka ke Pusdiklat BPS gimana Pak? Nah, setelah Pusdiklat BPS itu telah terakreditasi oleh LAN itu dalam arti Lembaga Administrasi Negara, pada tahun 2024 seingat saya, 2023 akhir ya kita dapat akreditasi itu, 2024 kita pertama kali menyelenggarakan atau mengakreditasi beberapa lembaga diklat gitu ya. Nah, di tahun pertama itu kita melakukan akreditasi di 2 lembaga ya. Yang pertama itu Lemdiknya Kementerian Pertahanan dan Keamanan ya. Yang kedua kita itu mengakreditasi Lemdiknya BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Maaf, bukan 2 ada 3. Satu lagi itu adalah BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Itu yang pertama kali kita mencoba untuk melakukan akreditasi. Karena ini pengalaman yang pertama, maka ketika mengakreditasi pada waktu itu Pusdiklat BPS didampingi oleh tim dari Lembaga Administrasi Negara. Nah, waktu itu syarat untuk bisa mengajukan untuk diakreditasi oleh Pusdiklat BPS adalah syaratnya lembaga diklat itu atau BPSDM padanannya yang ada di pemerintah daerah harus menyelenggarakan 1 kali pelatihan di bawah pendampingan oleh Pusdiklat. Itu syaratnya, salah satu syaratnya. Setelah syarat-syarat yang lain terpenuhi, mereka harus bisa menyelenggarakan diklat, tapi di bawah pendampingan Pusdiklat. Harapannya nanti ketika dia diakreditasi oleh Pusdiklat BPS, mereka sudah punya pengalaman. Iya, iya. Jadi ini memberikan peluang, kesempatan ke Lemdik Kementerian Iya. atau tadi Pak ya, Iya. mempercepat pegawainya Pak ya, Iya. yang prakom tadi. Jadi saya pikir ini bagian dari Pusdiklat mendorong pelayanan yang lebih baik Pak ya. Iya. Nah, yang berikutnya bahwa Pusdiklat kan juga ikut dalam Lemdik berprestasi ya Pak Kapus ya, Iya. yang diselenggarakan oleh LAN. Jadi kalau nggak salah juara 2, juara 3, sekitar belum pernah juara 1 ya, tapi mungkin berikutnya. Iya. Nah, kira-kira nih apa Pak pentingnya Pusdiklat berpartisipasi ikut dalam Lemdik berprestasi yang diselenggarakan oleh LAN Pak? Baik, sebelum saya menjawab apa yang diajukan Pak Sugi pertanyaan terakhir itu, saya tuntaskan dulu ya untuk tadi itu tahun kedua mengakreditasi Lemdik. Kalau yang tadi tahun pertama kita mengakreditasi 3 lembaga diklat, yaitu diklat miliknya Kementerian Pertahanan Keamanan atau namanya itu diklatnya Tekfunghan Kemhan nih, agak sulit nyebutnya itu. Yang kedua BPSDM-nya Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dan BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun keduanya itu kami mengakreditasi Lemdiknya Kementerian Keuangan. Ya, Kementerian Keuangan. Yang kedua di tahun kedua itu adalah Lemdiknya Kementerian Kesehatan. Dan di tahun 2026 ini sudah banyak lembaga-lembaga diklat, baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang juga telah mengajukan untuk diakreditasi. Salah satunya ada Jawa Timur, kalau di kementerian itu ada Kementerian PU dan beberapa kementerian lainnya. Gitu ya. Insya Allah nanti 2026 ini akan kami akreditasi. Dengan begitu, sehingga lemdik-lemdik yang tadi itu mereka bisa menyelenggarakan diklat prakom maupun statistisi secara mandiri, tidak bergantung kepada
Pusdiklat BPS karena mereka telah terakreditasi. Ya. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya dari Pak Sugi kepada saya tentang urgensinya Pusdiklat BPS mengikuti semacam ajang untuk unjuk lah ya, Ya. unjuk kebolehan di kegiatan Lemdik berprestasi. Ya. Nah, itu kita sebenarnya sudah pernah Pak Sugi ikut kegiatan-kegiatan serupa yang diselenggarakan oleh LAN gitu ya. Dan memang pemainnya itu hanya ada di tiga kementerian dan lembaga. Pemain utamanya. Memang sering bergantian nih. Kalau saya ikuti ya perjalanan sejarah Pusdiklat dari teman-teman yang sudah lama di Pusdiklat ini, memang bergantian saja. Kalau tidak nanti Pusdiklat juara 2, Kementerian Kesehatan juara 2 gitu. Jadi pemain utama itu 3 sebenarnya. Kalau menurut teman-teman dia yang masuk di kelompok 3 besar yang selalu bergantian nanti peringkatnya. Ada Lemdiknya LKPP. Ya. Yang kedua Lemdiknya Kementerian Kesehatan. Yang ketiga itu Lemdiknya atau Pusdiklatnya BPS. Itu aja permain utamanya 3 itu. Jadi sering bergantian perolehan predikatnya itu. Ya. Nah, dari sini kan sebenarnya kita itu ingin mendapatkan mendapatkan pengakuan gitu ya. Ingin mendapatkan pengakuan dari pihak lain bahwa Pusdiklat BPS ini juga memiliki kemampuan, memiliki kesiapan dan memiliki kesanggupan yang kurang lebih setara dengan 3 kementerian yang selalu saja menjadi pemain 3 besar di dalam penilaian terkait dengan Lemdik berprestasi itu. Nah, kalau dari kacamata Pak Kapus nih, kan tadi playernya 4 kementerian. Nah, yang barangkali yang paling men-challenge nih Pak, biar kan berharap sesekali atau beberapa kali bisa juara 1 Pak ya. Iya. Yang paling men-challenge bisa dapat juara 1 kira-kira aspek apa nih Pak? Kan berputarnya tadi ya. Iya. Nah, kira-kira ada yang bisa menjadi challenging ke depan nggak? Aspek apa kira-kira Pak? Kalau yang menjadi challenging kita ke depan ya, terutama berkaca dari Lemdiknya LKPP. Ya. Kalau LKPP ini dia seringkali menduduki peringkat 1 untuk kategori Lemdik berprestasi nasional menurut versinya Lembaga Administrasi Negara. Nah, kalau saya berkaca kenapa kok LKPP itu sering menduduki peringkat 1 di dalam kompetisi itu, ternyata salah satu aspek yang menurut saya menonjol adalah dari aspek efisiensi dan aspek penggunaan teknologi. Ya, saya kira kita tahu LKPP itu hampir semua kegiatannya itu sudah dilakukan secara online, gitu ya, baik pengadaan barang maupun jasa, gitu ya, itu sudah bermain pada tataran online. Sementara di kita, di Pusdiklat BPS, itu masih ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara klasikal. Nah, kita akan mendorong nih ke sana, mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka untuk mendukung kegiatan diklat-diklat sehingga secara teknologi kita lebih siap dan dari sisi anggaran kita lebih efisien. Dan kalau Pak Sugi mengikuti percakapan kita kemarin yang sebelumnya, sudah saya tunjukkan bahwa ternyata dengan adanya pengurangan anggaran, alokasi anggaran di Pusdiklat, itu ternyata tidak mengurangi jumlah pelatihan maupun tidak mengurangi peserta pelatihan yang kita selenggarakan. Justru dengan anggaran yang menurun di tahun 2025,
kita bisa meningkatkan partisipasi peserta pelatihan hampir 2 kali lipat dibanding kegiatan yang kita selenggarakan di 2024 yang lalu. Artinya apa? Artinya bahwa dengan peran teknologi itu, kita bisa mengefisienkan pelatihan dan bisa meningkatkan partisipasi peserta pelatihan dengan sentuhan teknologi. Nah, ke depan arahnya akan kita dorong ke sana. Itu sebabnya kenapa tim IT Pusdiklat itu harus bisa menjadi backbone-nya Pusdiklat di masa depan. Artinya dengan infrastruktur yang ada di Pusdiklat, ada platform e-warkop, ada super app Gojek, itu sebenarnya tadi relate Pak ya. Artinya pengurangan budget justru menaikkan partisipasi ya. Jadi ada satu harapan lah Pak ya, peluang ya untuk tadi memenuhi aspek dari efisiensi Pak ya. Saya kira iya. Oke. Nah, kalau yang berikutnya terkait capaian di ISO 9001 Pak tentang quality management ya. Jadi kira-kira apa Pak yang menjadi latar belakang nih Pak? Terkait dengan ISO itu dulu idenya lahir dari teman-teman di keuangan, ya, terutama idenya Mas Wahyu, Wahyu Hardi, siapa sih nama panjangnya Wahyu ini? Wahyu Pusdiklat. Wahyu Hardiawan apa? Pokoknya Wahyu Hardi lah, Wahyu lah ya. Nanti cek lagi namanya. Ya. Nah, Wahyu ini punya ide pada waktu itu. Memang apa ya? Jadi kepala itu kan tidak harus selalu melahirkan ide ya. Ide itu boleh datang dari siapa saja, sepanjang idenya itu baik, gitu ya, make sense untuk diselenggarakan dan punya kontribusi kepentingan buat organisasi, maka layaknya perlu didukung gitu. Nah, waktu itu Wahyu itu menyampaikan kepada saya, Pak, di Pusdiklat ini kan nampaknya dibutuhkan ISO 9001 terkait dengan quality management itu. Saya bilang, apa pentingnya Mas Wahyu? Nah, beliau menyampaikan, Wahyu menyampaikan pentingnya itu 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, karena itu dipandang penting dan juga cukup urgent untuk dilakukan, maka saya sampaikan ke Wahyu, seberapa siap teman-teman di keuangan atau di bawahnya Pak Kabak, pada waktu Pak Eki, untuk bisa menyelenggarakan sertifikasi terkait dengan ISO 9001. Nah, karena ISO 9001 adalah sertifikasi yang berbayar, yang juga nilainya relatif tidak murah, maka saya ingin memastikan, saya khawatir jangan sampai nanti kita sudah mengeluarkan uang cukup banyak, ternyata setelah disertifikasi tidak layak mendapatkan sertifikasi. Itu pada waktu itu. Maka saya ingin pastikan dulu secara internal, hitung dulu, ya, kalkulasi dulu, kalau rasanya kita itu layak untuk disertifikasi, dan ketika sertifikasi itu selesai, kita bisa mendapatkan sertifikatnya, maka itu lakukan. Saya bilang waktu itu seperti itu, maka timnya langsung bekerja, gitu ya, bekerja untuk mengadaptasikan komponen-komponen penilaian di dalam ISO 9001 itu dengan kondisi yang ada di Pusdiklat. Setelah dikalkulasi, ternyata nampaknya bisa Pak. Kita bisa mencapainya kalau syarat-syarat yang diminta di dalam ISO 9001 itu bisa kita penuhi dengan kondisi yang ada di Pusdiklat pada waktu itu. Maka setelah itu, oke, kalau itu bisa dicapai dengan kondisi yang ada di Pusdiklat, lakukan gitu. Nah, maka pada saat itu langsung dikerjasamakanlah dengan KAN waktu itu kan, untuk melakukan sertifikasi ISO 9001 itu. Jadi artinya kebutuhan yang ingin dicapai dari ISO itu secara bukti dukung sudah lengkap Pak ya? Ya, cukup lengkap menurut Wahyu gitu ya.
Jadi dari sisi biaya yang dikeluarkan pun tidak mengkhawatirkan Pak ya. Iya. Artinya ada biaya tapi dari Ada hasilnya juga gitu. Ya. Nah, Nah, kalau pengalaman di proses ISO ini pelibatan semua pegawai atau hanya khusus di lingkup katakan keuangan itu Pak Kapus? karena ISO 9001 itu lebih banyak bicara tentang quality management ya, maka keterlibatannya semua, Mas. Semua, ya. Semua terlibat gitu. Nah, yang ingin saya ingin saya budayakan di Pusdiklat ini dengan adanya ISO itu, saya minta kepada timnya Mas Wahyu pada waktu itu, jangan sampai ISO ini hanya untuk sekedar mendapatkan predikat ya. Pusdiklat BPS telah memiliki sertifikat ISO 9001. Harapan saya tidak sebatas itu, tapi kita ingin membudayakan, mentradisikan quality management di setiap tahapan kegiatan. Ya, karena manajemen ini kan ada di semua tim. Nah, harapan saya tahapan di dalam penilaian ISO 9001 itu bisa dijadikan kebiasaan yang baik, bisa dibudayakan di dalam implementasi manajemen yang ada di Pusdiklat BPS. Artinya ini kan ada peluang Pak ya untuk membangun kolaborasi ya. Ya. Karena kan dari semua katakan unsur unit terlibat langsung Pak ya. 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 Ya Pak Kapus, kita lanjut bincang-bincang Pak Kapus ya. Jadi yang capaian berikutnya terkait dengan WBK Pak ya. Kan ini luar biasa ya. Jadi wilayah bebas korupsi Pak ya. Nah ini sesuatu capaian yang luar biasa karena jarang yang dibicarakan sebelumnya kan. Nah ini tentu insight-nya besar nih. Apa nih Pak kira-kira latar belakang akhirnya tercapai nih WBK nih Pak Kapus? Ya, karena WBK itu kan sebenarnya bagian dari reformasi birokrasi. Ya, bagian dari reformasi birokrasi pemerintah. Dan setiap satker, setidaknya di unit eselon 2, itu mandatori sifatnya. Sifatnya mandatori. Dan sebagaimana yang pernah saya sampaikan di series sebelumnya, di podcast ini gitu ya, bahwa di satker saya sebelumnya, baik di Sulbar, di NTB, di Sulawesi Selatan, itu semuanya berpredikat wilayah bebas dari korupsi, WBK ya. Bahkan ketika saya di NTB dulu itu ada sertifikat yang dikeluarkan oleh Menpan RB Pak Cahyokumolo. Jadi pada waktu itu ada 2 sertifikat yang dikeluarkan. Satu sertifikat terkait dengan lembaganya atau unit kerjanya. Yang kedua itu ada sertifikat kepada kepala satkernya. Kalau dulu waktu NTB itu dapat 2 sertifikat. Jadi nama Suntono, jabatan Kepala BPS NTB sebagai pemimpin perubahan. Itu ada dulu. Nah, belakangan yang mendapatkan sertifikat itu hanya lembaganya saja. Itu ya. Nah, kenapa ini menjadi penting gitu ya? Sekali lagi yang pertama ini karena bagian dari reformasi birokrasi yang sudah didengung-dengungkan oleh pemerintah gitu ya. Yang kedua bahwa terkait dengan WBK itu ini adalah bagian dari budaya kerja yang kita ingin ciptakan atau budaya kerja yang ingin kita lakukan, bahwa di dalam setiap pemberian pelayanan kepada masyarakat, juga kepada sesama pemerintah, maupun kepada para pelaku usaha, itu mestinya sudah tidak lagi ada embel-embelnya ya yang berbau-bau korupsi dan gratifikasi. Harusnya begitu. Karena pelayanan itu mestinya ya dilakukan tanpa harus ada imbal baliknya.
Karena melayani itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara. Mestinya begitu. Iya. Dan yang pertama tadi kan itu sudah bagian dari mandatori. Nah, saya juga bertanya-tanya pada waktu itu, untuk Pusdiklat yang menurut saya ketika saya awal datang kemari, yang sudah sehebat ini, kok masih belum berpredikat WBK ya gitu. Ada apa gitu dengan Pusdiklat ini? Padahal kalau saya melihat prakteknya sehari-hari, mestinya Pusdiklat BPS itu tidak hanya WBK menurut saya. Bahkan levelnya itu sudah WBBM. Kalau menurut saya ya. Iya. Tapi entah kenapa kok pada waktu itu belum mendapatkan predikat WBK. Apakah itu tidak menjadi prioritas sebelumnya, ataukah ada hal yang lain? Nah, maka pada waktu itu ketika saya tiba di Pusdiklat, saya coba komunikasi dengan Pak Kabak, dengan Pak Iki pada waktu itu. Saya pengen tahu siapa sih tim zona integritas Pusdiklat itu. Nah, waktu rapat disampaikanlah ini Pak timnya gitu. Saya coba observasi singkat saja gitu. Apa yang sudah dipersiapkan, apa yang sudah dikerjakan oleh tim ZI-nya Pusdiklat. Ternyata yang dikerjakan itu belum menjadi belum menjadi bagian dari budaya kerja terkait dengan ZI. Karena ketika saya tanya pilar-pilar di dalam ZI-nya itu, teman-teman saya belum paham. Pilar 1 menangani apa, nanti relasi pilar 1 dengan pilar 2, pilar 3, pilar 4. Teman-teman saya belum paham ternyata. Oh, berarti Pusdiklat BPS ini belum memiliki budaya kerja sebagaimana yang diharapkan dari ZI. Akhirnya pada waktu itu saya rembukan lagi dengan Pak Kabak nih, kira-kira kalau saya ingin mengubah komposisi tim ZI Pusdiklat, bagaimana Mas? Saya bilang itu, monggo Pak, silakan aja Pak Kapus lihat gitu. Nah, setelah saya mengobservasi teman-teman yang ada di Pusdiklat, akhirnya terus saya bentuk tim ZI yang baru pada waktu itu. Nah, saya memilih Mbak Lestari sebagai ketua tim ZI. Nah, setelah itu tuh disusunlah ketua-ketua pilarnya. Nah, ketua-ketua pilar sudah tersusun pada waktu itu, terus saja diskusi. Ya, saja diskusi. Nah, di dalam diskusi itu juga saya sampaikan gitu loh, bahwa tim ZI itu antara pilar 1 sampai dengan pilar yang ke-6 itu harusnya bisa saling berkomunikasi. Karena setiap pilar itu memiliki hubungan, memiliki relasi dengan pilar yang lain, gitu ya. Nah, untuk bisa komunikasi, maka setiap ketua pilar harus memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Terus pilar yang menjadi tugas pokok fungsinya itu dia berhubungan dengan pilar yang mana, gitu pada waktu itu. Nah, ketika suatu saat saya uji coba ngetes gitu, nah ternyata pilar 1 itu bisa berhubungan dengan pilar 2. Ketika pilar 1 ngomong, pilar 2 menimpali. Pilar 2 ngomong, pilar 5 menimpali. Oh, kalau sudah kayak gini berarti sudah bisa tektokan. Kalau saya dulu istilahnya sudah bisa sahur manuk lah gitu ya. Kalau sudah sahur manuk berarti paham nih masing-masing pilarnya. Nah, akhirnya dari situ terus saya ingin meminta kesiapan di dalam menyiapkan dokumen. Ternyata dokumennya juga belum lengkap, Pak Sugih pada waktu itu. Waduh, saya bilang repot juga ya kalau kayak gini. Akhirnya saya ingin mencapai sukses di Z itu dalam waktu singkat. Ini kalau saya terjun sendirian terlalu berat bagi saya, gitu ya. Maka saya waktu itu minta bantuan tim ZI saya di Sulawesi Selatan yang orang-orangnya sudah pada pindah dari Sulsel. Ketua ZI saya di Sulsel pada waktu itu adalah Bu Dharma, yang waktu saya di Pusdiklat, Bu Dharma juga sudah pindah di di Neraca. Sudah pindah di Neraca gitu. Nah, satu lagi tim ZI saya di Sulawesi Selatan yang menangani tentang
risk management atau manajemen risiko, itu Mbak Nike sudah pindah di Cirebon. Cirebon. Mbak Nike. Udah. Satu lagi tim saya yang juga menangani ZI tapi dari sisi teknologi, dari aplikasinya si Mas Rehan. Oh. Nah, Mas Rehan kan dulu sama saya juga di Sulsel. Iya. Akhirnya terus saya minta kepada pimpinan karena saya butuh tenaganya Rehan, akhirnya Rehan dipindahkan ke Pusdiklat. Iya. Akhirnya saya menghubungi Bu Dharma, menghubungi Mbak Nike untuk meminta pendampingan tim ZI-nya Pusdiklat. Iya. Didampingilah akhirnya beberapa saat pada waktu itu, didampingi apa-apa yang perlu dilengkapi dan bagaimana proses kerjanya setiap tim itu. Nah, akhirnya dari situ intens terus didampingi Pak Sugi. Iya. Saya kira Pak Sugi juga terlibat pada waktu itu kan. Iya, Pak. Nike juga begitu. Saya bilang, Mbak Nike tolong bantu saya dampingi tim Pusdiklat BPS pada aspek risk manajemennya gitu. Nah, akhirnya dua-duanya jalan dan alhamdulillah progresnya juga cepat karena sebagaimana yang pernah saya sampaikan di podcast sebelumnya atau di seri sebelumnya itu, sejatinya Pusdiklat itu secara perilaku itu sudah ZI sebenarnya. Secara perilaku ya, secara perilaku, secara budaya itu sudah ZI sesungguhnya. Hanya teman-teman itu tidak paham apa itu ZI, apa komponennya, apa tugas pokok dan fungsi masing-masing pilar dari ZI itu. Gitu lebih gitu. Karena perilakunya sudah ZI sehingga mudah untuk bisa melengkapi dokumen-dokumennya. Jadi sebenarnya Pusdiklat beruntung karena Pak Kapusana kan alumni dari 3 satker yang 3-3-nya WBK. Betul. Kemudian, makanya di tahun pertama saya kemari, ketika Pusdiklat BPS ikut ZI, penilaian tim penilai internal saja nggak masuk, itu kaget saya pada waktu itu. Waduh, saya bilang malu juga, saya kepala satker saya sebelumnya semuanya sudah WBK, masuk ke Pusdiklat yang ekspektasi saya itu sudah WBK, ternyata belum. Bahkan di TPI saja nggak lolos, apalagi ke TPN gitu. Wah, saya bilang ini butuh kerja keras ini saya. Tapi yang dilakukan Pak Kapus kan sudah cukup clear ya. Pertama merestrukturisasi tim lah ya. Kan paling nggak ketemu orang-orang yang rasanya cocok di mungkin pilar A, pilar B gitu ya. Betul. Jadi sehingga secara kolaborasi semakin terasa Pak Kapus. Apalagi plus pendampingan dari para best practice yang sudah ada di pusat, ada di Cirebon. Nah, kalau sekedar membandingkan nih Pak Kapus kan dari proses awal sampai hasil akhir nih di 3 tempat, Selatan, NTB dan Sulbar Pak ya, Pusdiklat. Nah, kalau Pusdiklatnya termasuk cepat biasa saja atau lambat dibandingkan 3 WPK Satker sebelumnya Pak Kapus? Kalau melihat ya dari perjalanan sebuah satker meraih predikat WBK itu luar biasa Pusdiklat itu. Saya pun surprise banget gitu ya. Karena kalau saya setback gitu ke belakang, bagaimana kita mempersiapkan sebuah satker memperoleh predikat WBK itu bertahun-tahun Pak Sugi. Bertahun-tahun ya. Saya ingat waktu saya di Sulbar itu satker pertama BPS di seluruh Indonesia yang meraih predikat WBK. Itu kami belajarnya itu dari Bali, BPS Bali. Setelah kami belajar dari Bali, kami implementasikan, kami dapat WBK, Bali belum dapat. Gitu ya. Nah, setelah saya dipindah oleh pimpinan ke NTB pada waktu itu, NTB juga sedang berjuang meraih WBK. Nah, karena waktu itu saya melihat Kalimantan Selatan itu juga contoh yang baik, karena dia adalah satker yang memiliki nilai sakit terbaik. Kalimantan Selatan, BPS Kalimantan Selatan, walaupun dia belum meraih predikat WBK pada waktu itu. Akhirnya saya berangkatkan tim saya dari NTB itu belajar ke Kalimantan Tengah. Ke Kalimantan Tengah. Belajar sakit,
juga belajar mempersiapkan untuk WBK gitu ya. Di provinsinya belum, tapi di beberapa kabupaten, misal Lamandau di Kalteng itu ya, itu sudah mendapat predikat WBK dan beberapa kabupaten lain pada WBK. Bayangan saya pada waktu itu berarti manajemennya bagus nih Kalteng. Sakitnya provinsinya terbaik di nasional, beberapa kabupatennya itu sudah mendapatkan predikat WBK. Padahal mereka secara geolokasi itu daerah yang tidak mudah mereka itu, tapi bisa dapat WBK. Nah dari situlah terus saya kirimkan tim saya di daerah NTB belajar ke Kalimantan Tengah. Ya, begitu pulang dari Kalteng, apa yang mereka peroleh saya minta tolong dipraktekkan, diimplementasikan. Jangan sia-sia kalian belajar ke Kalteng pada waktu itu kan. Akhirnya predikat sakitnya juga naik gitu ya, walaupun tidak yang terbaik, tapi sudah berada di peringkat 5 besar nasional pada waktu itu. Nah, terus kita menyiapkan WBK-nya. Saya ingat saya berjuang WBK di NTB itu 2 tahun, baru mendapatkan predikat WBK. Nah, hebatnya, kami yang belajar dari Kalteng, kami dapat WBK, Kalteng belum. Kalteng itu singkatnya sampai 5 tahun berjuang dapat WBK, baru mendapatkan. Dan luar biasa lelahnya mendapatkan predikat itu, WBK itu. Nah, itu contoh-contoh seperti itu. Nah, ketika saya dipindah ke Sulsel, pada saat bersamaan Sulsel mendapatkan predikat WBK. Tapi di tahun kedua, itu diminta pimpinan pusat agar Sulsel itu masuk di dalam nominasi untuk mendapatkan predikat WBBM. Wilayah birokrasi bersih melayani. Berjuanglah saya mendapat WBBM itu 2 tahun itu terus. Nggak dapat juga, maksudnya belum dapat. Nah itu juga saya belajar ke Jawa Tengah, belajar ke Jawa Timur yang telah lebih dulu mendapatkan predikat WBBM gitu. Nah ternyata kalau saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang ada di Kemenq gitu ya, teman-teman di CPB, di Kemenq itu Pak, nggak ada tuh namanya Satker mendapat predikat WBK tahun sekarang, tahun besok diikutkan WBBM. Nggak ada itu Pak. Spektakuler ya? Iya, nggak ada itu Pak. Umumnya kalau di Kemenq itu, Satker telah mendapatkan predikat WBK, 3 tahun kemudian baru diikutkan penilaian WBBM. Saya bilang kenapa begitu? Masuk akal juga jawabannya pada waktu itu. Karena salah satu komponen penilaian di dalam WBK maupun WBBM itu adalah menilai deltanya. Delta layanan delta inovasi yang kita hasilkan. Untuk memberikan layanan maksudnya. Jadi inovasi-inovasi yang kita hasilkan, yang kita lahirkan, yang kita telurkan itu kan tujuan akhirnya adalah agar supaya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang paripurna, itu kan tujuannya. Nah, yang dicari oleh Kemenpan RB adalah deltanya. After before ya Pak? Nah, before afternya itu yang dicari sebenarnya. Misal nih, pada waktu WBK dulu, inovasimu terkait dengan pelayanan, namanya inovasi A katakanlah. Setelah kamu WBK, 2 tahun itu adakah delta dari pelayanan itu? Kalau pelayanannya juga masih sama, berarti deltanya 0. Nah, paling dicari deltanya. Apakah layanannya menjadi lebih cepat? Apakah partisipan pengunjung ke dalam inovasi itu semakin banyak? Itu yang dihitung deltanya oleh Kemenpan sebenarnya. Nah, kalau baru 1 tahun WBK, diusulkan WBBM, nyaris memang deltanya, kalaupun ada, masih sangat kecil, terbatas kecil. Makanya kita nggak pernah dapat WBBM 1 tahun setelah mendapatkan WBK. Minimal 3 tahun tadi ya? Kalau di Kemenq minimal 3 tahun. Ya, jadi pengalaman Pak Kapus kan menurut saya luar biasa nih. Artinya ketika di selatan ya, meneropong kan, Pusdiklat mestinya bukan WBK tapi WBBM. Jadi begitu di tour of duty-nya jadi Kapusdiklat, ternyata di luar ekspektasi kan malah belum dapat kan. Nah ini barangkali yang dilihat Pak Kapus itu sebenarnya kan kalau melihat dari mungkin sarana prasarana kan sudah
layanan udah. Nah, akar masalahnya itu apa, Pak? Apa dari dokumen yang tidak tersedia rapi atau memang tata kelola yang ya mungkin nggak mendukung untuk mempercepat proses WBK? Apa Pak yang Bapak lihat ya sehingga Bapak di awal itu merestrukturisasi tim kan ya? Nah, apa dari timnya yang memang tidak capable atau memang apa itu Pak? Kan barangkali bayang saya gini, tadi kan kalau 3 tahun kan sekarang sudah WBK, 3 tahun kan artinya ada peluang untuk WBBM. Kan harus punya strategi yang jitu Pak ya. Apa dari timnya, apa dari partner yang di luar sebagai pendamping gitu. Nah, akar masalah yang dilihat Pak Kapus apa Pak? Sehingga Pak Kapus di action pertama itu merombak tim gitu. Kalau saya yang pertama, kenapa Pusdiklat sejauh ini belum BBK gitu ya? Saya melihatnya yang pertama gitu, tidak dalam arti mengecilkan Kapus yang sebelumnya ya. Yang pertama menurut saya adalah orientasi atau fokus dari Kapusnya mungkin tidak ke situ. Orientasi dan fokusnya. Sehingga karena itu tidak menjadi fokus di dalam targetnya, maka WBK itu tidak dipandang penting. Kalau masalah capability, orang-orang di sini capable banget. Bagus-bagus. Hanya saja memang orang yang bagus itu belum selalu tepat, belum tentu tepat pada penugasan yang lain. Itu kan ya. Orang bisa saja dia capable, dia kompeten, kalau nanti penugasannya atau task force-nya di bidang yang tidak tepat, mungkin dia tidak berkinerja bagus di situ. Maka kalau dari capability-nya sangat capable, hanya lebih pada ketepatan menempatkan orang itu. Oh, dia cocok di sana, dia cocok di sana. Nah, itu memang butuh apa ya? Butuh strategi dan butuh kemampuan khusus. Nah, kalau kemarin kita assessment terkait dengan talent DNA ya. Nah, talent DNA ternyata saya itu tipikal orang developer. Nah, karena tipikal saya itu developer, memiliki apa ya, kemudahan untuk bisa membaca karakter orang. Oh, ini orang ini tepat diberikan penugasan A misal. Oh, si ini cocok penugasan si B gitu. Dan dari pengalaman saya di tempat lain, tentu dengan pendampingan yang tadi ya, itu nampaknya jarangnya gagal memang. Tapi saya pun butuh waktu membaca dulu. Oh, ini orang capability-nya di bidang ini, si ini kelebihannya di bidang ini. Jadi setelah di situ saya pasang orang-orang itu. Dan ternyata sejauh ini jarang yang meleset. Ya tentu dengan pendampingan ya. Tentu dengan pendampingan. Pun di sini juga begitu. Ketika saya tunjuk si A, si B, si C menjadi ketua bidang atau ketua penanggung jawab kegiatan ini, dan rata-rata sukses memang. Jadi kalau merefer ke pengalaman Pak Suntono ini kan yang key success factor-nya sebenarnya di leadernya Pak ya, sehingga dia punya prioritas gitu ya. Nah, ini sekedar untuk membangun skenario nih Pak. Kalau misalnya nanti katakan kan ganti leader nih kan, nah tapi kan secara kalkulasi mungkin bisa 3 tahun, 4 tahun bisa upgrade ya dari BPK ke BBPM. Nah tadi kan dari talenta SDM-nya sudah keren ya. Nah, ini seandainya leadernya itu tidak fokus kepada capaian BBM, bisa nggak kita jadikan tim ini sebagai champion yang bisa mendorong 3-4 tahun jadi, maksudnya biar nggak terlalu tergantung penuh ke leader gitu. Tapi kalau menurut saya itu mungkin wajib leadernya harus orientasi gitu Pak ya? Nah, maksudnya kalaupun nanti leadernya orientasi yang tidak fokus ke sana, timnya tuh bisa mencapai itu, tetapi tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ya, sering yang saya katakan ke teman-teman, ke Pak Sugi juga kan gitu kan. Kalau yang namanya transformasi, itu kan harusnya dari atas toh. Jadi kalau transformasi itu dari atas, cascading-nya lebih mudah tuh. Mandatori semua ya? Iya, mandatori semua. Jadi cascading-nya lebih mudah tuh. Perintahnya lebih jelas tuh. Dan dukungannya juga lebih clear. Kalau visinya itu ada di leader. Gitu ya. Tapi kalau idenya itu datang dari bawah, itu nggak mudah, karena harus mendorong ke atas.
Dorong ke atas itu kan butuh effort yang besar Iya. untuk bisa mendorong ke atas. Maka yang lebih mudah adalah memang transformasi, bukan revolusi yang dari bawah ke atas gitu. Bahwa yang dari bawah ke atas itu bisa saja mencapai tujuannya, tapi perjuangannya jauh lebih berat menurut saya. Iya. Ya. Jadi memang ini ada satu syarat Pak ya, meskipun nggak tertulis tapi secara experience kan tadi ya, Iya, bagaimana leader bisa memberikan arahan, mengurai pekerjaan sehingga yang tim-tim di bawah itu memang lebih tadi menyelenggarakan dari apa yang sudah ini. Nah kalau dari sekedar 3 tempat itu Pak, dari 3 provinsi plus di Pusdiklat gitu ya. Ini kan artinya ada peluang ya tiga-tiganya maju ke WBBM gitu ya. iya. Kalau perkiraan Pak Kapus mana yang paling cepat nih dari 3 satker yang sudah pernah di komandani Pak Kapus nih? Ini kalau kita nggak bicara leader ya, Ya, kita nggak bicara leader ya, Iya. bicara kesiapan timnya, Tim ya, oke. ya kesiapan SDM-nya. Kalau bicara kesiapan SDM-nya, saya lebih prefer ke Pusdiklat. Oke. Pusdiklat dan NTB kalau menurut saya secara tim ya, Iya. secara tim. Iya. Tapi dari ketiga itu saya lebih prefer itu ke Pusdiklat Pusdiklat, sebenarnya, karena menurut saya Pusdiklat secara sumber daya manusianya jauh lebih siap, Iya. jauh lebih siap, ya. Karena kalau saya lihat perkembangannya terakhir malah Sulsel itu tidak masuk nominasi WBBM gitu, entah Iya. apa masalahnya gitu. Iya. Iya. Ya, mudah-mudahan dengan prediksi dan estimasi Pak Kapus yang meleset lah Pusdiklat bisa. Kalau menurut saya ya, Oke. hanya memang pencapaian Pusdiklat BPS menjadi satu satker WPK itu saya kurang merasa happy dalam pengertian tidak terlalu struggle gitu perjuangannya itu Iya, iya, iya. yang saya lakukan. Iya. Ini saya rasakan beda nikmatnya itu ketika di NTB itu berjuang bertahun-tahun, begitu mendapatkan tuh wow rasanya itu luar biasa. Kebanggaannya itu lebih lah. Effortnya sangat wow. Iya. Kalau di sini kan ya saya tinggal mengarahkan karena sudah pada siap, saya tinggal ya kalaupun pendampingan tidak terlalu detail ya. Dan saya bisa melibatkan tim saya tadi Bu Dharma dan Mbak Nike gitu ya. Sehingga saya merasanya itu ketika dinyatakan Pusdiklat mendapatkan predikat, oh ya memang sudah sepantasnya. Karena berangkat dari Sulawesi Selatan sudah Iya. meneropongnya gitu ya. Iya. Oh, nah wajar lah kalau Pusdiklat BPS mendapatkan predikat WPK. Iya, baik. Baik Pak Kapus, kita lanjut di capaian berikutnya terkait dengan BPS Corporate University. Ya, jadi ini kalau kita mengikuti pemberitaan kan memang sudah di mana-mana ada, tapi kan mungkin Pusdiklat pastinya ada lah ya strategi atau latar belakang. Apa nih Pak Kapus kira-kira yang melatar belakangi sehingga ya Pusdiklat BPS ya sudah menguatkan dari sisi BPS Corporate University. Gimana Pak Kapus? Baik, Pak Sugi, kalau kita telisik ya lebih jauh, lebih dalam tentang ide-ide pembentukan BPS Corporate University. Selain memang ini mandatnya lembaga administrasi negara dalam rangka untuk membentuk apa yang namanya ASN Korpu ya. Dan secara kelembagaan memang Korpu ini menjadi penting gitu ya. Saya juga baru paham tentang Korpu itu setelah saya di Pusdiklat. Istilah Korpu itu dulu saya peroleh pada saat saya ikut PKN 1 di LAN tahun 2019, ingat saya itu di mana LAN yang di Pejombongan ya. Itu kalau kita masuk di LAN kan pertama terus ada taman segitiga lingkaran di tengah ya. Ketika kendaraan masuk langsung terbaca tuh ASN Korpu ya, Corporate University.
Dulu sih saya nggak paham itu, walaupun saya ikut PKN 1 itu berbulan-bulan. Ya. Apa sih ASN Korpu Ya. itu gitu. Nah, setelah saya di Pusdiklat gitu ya, baru saya paham gitu, apa itu Korpu. Ya. Ternyata setelah diskusi dengan teman-teman di Pusdiklat yang sudah lama menginisiasi tentang Korpu, yang sudah memulai lah gitu ya, mendiskusikan tentang Korpu gitu, baru saya juga memahami, oh ternyata Korpu ini adalah sebuah inisiatif, sebuah strategi untuk melakukan pembelajaran yang terintegrasi. Nah, menurut saya ini satu ide yang bagus nih tentang Korpu ini, apalagi kalau kita bicara spesifik ya tentang tusinya Pusdiklat itu kan melakukan pembelajaran. Ya. Izin enak minum dulu ya. Iya. Sekalian ngopi Pak Kapus. Karena mandatnya di Pusdiklat itu adalah untuk menyelenggarakan pelatihan yang nanti secara umum bisa kita terjemahkan sebagai satu unit kerja yang paling bertanggung jawab di dalam mengembangkan kompetensi pegawai BPS gitu kan ya. Nah, hanya memang konsep berpikir yang lama itu agak terlalu terlalu Pusdiklat sentris. Kalau saya mengatakannya, seolah-olah yang namanya pengembangan kompetensi itu adalah wilayahnya Pusdiklat. Seolah-olah seperti itu. Padahal kalau kita coba membaca prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang dikembangkan oleh corporate university, maka pembelajaran harusnya memang terintegrasi. Terintegrasi dalam pengertian pengembangan kompetensi itu tidak semata-mata menjadi wilayah tugasnya Pusdiklat semata. Ya. Jadi harus menjadi tanggung jawab bersama. Itulah makna dari integrasi tadi itu. Nah, kenapa Korpu itu terus kita usung di Pusdiklat ya, dan sudah di launching oleh Ibu Kepala, seingat saya ASN 2024 ya. ASN 2024 ya. Pas ASN 2024 yang lalu gitu ya. Seingat saya pada waktu itu sestamanya Pak Imam ya. Sestamanya Pak Imam, karena Pak Imam juga lama di Pusdiklat, paham tentang Korpu, begitu kita sampaikan ke Pak Imam pentingnya tentang Korpu, langsung pada waktu itu beliau menyambut baik inisiatif itu dan langsung diagendakan untuk di launching oleh Ibu Kepala pada saat ASN 2024 gitu ya. Nah, tapi lepas dari itu, saya ingin juga memberikan pandangan saya tentang Korpu. Kenapa Korpu itu terus menjadi sesuatu yang penting di Pusdiklat gitu. Sekali lagi bahwa pengembangan kompetensi itu mestinya menjadi tanggung jawab bersama, tidak melulu menjadi tanggung jawabnya Pusdiklat gitu ya. Kenapa? Karena kita itu ingin menjadikan unit eselon 2 baik pusat maupun daerah itu menjadi menjadi unit Center of Excellence. Ya, menjadi unit yang disebut di dalam pemikirannya Korpu itu menjadi Center of Excellence. Sementara di Pusdiklat ini, selain dia menjadi Center of Excellence, dia menjadi Learning Center. Ya, jadi pusat pembelajarannya itu ada di sini, di Pusdiklat ini. Nah, tetapi Learning Center ini nanti disupport oleh Center of Excellence yang ada di setiap unit eselon 2, pusat dan daerah gitu. Kenapa di unit eselon 2, pusat dan daerah itu menjadi Center of Excellence? Karena di sana itu memiliki keunggulan-keunggulan tentang tusinya. Misal, kalau kita ngomong ekselensi tentang neraca, tentulah orang-orang neraca. Direktorat yang ada di Kedeputian Neraca. Kalau kita ingin bicara ekselensi tentang bagaimana inflasi dihitung,
tentulah orang-orang atau direktorat yang ada di Kedepotan Distribusi dan Jasa. Karena itulah bidang tugasnya, Iya, ya. iya. Jadi excellency itu melekat pada direktorat teknis yang ada di kantor pusat. Nah, setiap direktorat di kantor pusat itu kan memiliki knowledge, memiliki skill tentang tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Iya, iya. Ini menjadi salah satu sumber pembelajaran, Iya, menjadi salah satu sumber knowledge. iya. Yang nanti knowledge itu bisa diletakkan di Pusdiklat sebagai learning center tadi itu. Nah, maka dari prinsip Korpu itu kita ingin mengembangkan gitu ya knowledge tadi yang ada di masing-masing Center of Excellence tadi itu atau di setiap unit eselon 2 tadi itu agar supaya ini menjadi terintegrasi dengan tusinya Pusdiklat sebagai learning center tadi itu. Nah, maka di setiap unit eselon 2 kita menempatkan learning partners atau kalau dulu istilahnya PIC Bangkom, gitu ya. Admin Bangkom. Nah, PIC Bangkom atau admin Bangkom ini adalah orang-orang yang paling bertanggung jawab ya untuk menginput aktivitas pengembangan kompetensi yang ada di unit eselon 2 ke sistemnya Pusdiklat. Jadi, learning partners itu adalah representasi dari Pusdiklat yang ada di unit eselon 2, pusat dan daerah itu. Nah, kalau kita melihat dari kondisi saat ini Pak Kapus ya, kan praktek pelatihan terintegrasi kan sudah berjalan ya Pak Kapus. Ya. Ya misalnya sensus ekonomi atau survei-survei dan sebagainya, konsif lah misalnya ya, kan sepenuhnya sudah mandatori dari pimpinan gitu Pak Kapus ya. Nah kalau menurut Pak Kapus nih dari sisi mungkin tadi kan dari energi Pusdiklat ya, kayaknya mungkin jangan sampai terlalu besar energi Pusdiklat kan, karena ini kan harusnya kolaborasi yang lebih masif ya. Nah kalau Pak Kapus melihat dari sisi mungkin kolaborasi dengan ya unit-unit di pusat sudah seberapa signifikan nih Pak? Kalau saya mengamati ya dari perjalanan Pusdiklat membangun atau mendevelop Korpu ini, menurut saya belum besar. Besarnya. Iya, karena memang idenya itu kan lahir dari Pusdiklat ya. Idenya lahir dari Pusdiklat. Nah, kalau kita belajar benchmark ke beberapa kementerian, lembaga yang kita melihat Korpunya itu sudah sangat bagus. Memang ide Korpu ini ide yang digawangi langsung, dikawal langsung oleh pimpinan lembaga. Misal ya, saya contohkan kalau di Kementerian Keuangan, untuk implementasi Korpu itu langsung dikawal oleh Bu Sri Mulyani pada waktu itu, Kementerian Keuangan. Ya, ini yang tadi saya katakan di awal itu, mentransformasi nilai-nilai Korpu ke setiap unit eselon 2 itu akan lebih mudah kalau langsung dipimpin oleh kepala lembaga. Jadi lebih terarah, lebih Ya, benar. capaiannya bisa dibuat jangka pendek, jangka menengah, dan itu Pak Kapus ya. Iya, saya kira ya. Lebih dan juga dukungannya menurut saya. Apakah itu dukungan dari sisi kebijakan, juga dukungan dari sisi anggaran. Nah, kalau itu dikawal oleh kepala lembaga, itu akan lebih cepat transformasinya. Terus ini kan kalau di sebagian pegawai memaknai corporate university kan university seperti nomenklatur Universitas Indonesia. Jadi ada fisik yang di situ ada layaknya kampus. Padahal strategi aja Pak Kapus ya. Nah kalau pandangan Pak Kapus terkait branding itu kan bisa dari papan nama gitu ya. Kan selama ini papan namanya Pusdiklat gitu. Nah untuk mendorong cepat itu ada urgensi nggak Pak? Pusdiklat itu memasang papan PPS Korpu gitu. Iya. Kalau menurut saya iya. Bahkan ini juga yang sudah disampaikan oleh Pak Sestama pada zaman Pak Atko dulu itu.
Pak Atko juga memahami Korpu itu kan baru belakangan setelah disampaikan oleh Pusdiklat BPS bahwa Pusdiklat akan menyampaikan ide-ide tentang prinsip bekerjanya sebuah corporate university. Nah, pada waktu itu Pak Sestama, Pak Atko, itu teringat tulisan corporate university di Kementerian Kumham. Kumham ya. Iya. Iya. Beliau juga menyampaikan saya, Pak Kapus, berarti yang kayak di Kumham itu ya? Ya Pak, seperti itu Pak. Nah, beliau minta, ya udah nanti kalau ini buat aja yang bagus kayak Kumham gitu. Nah, menurut saya ini juga akan menumbuhkan ketertarikan pada orang. Kalau kita hanya berbicara tentang Korpu, mungkin audiensnya terbatas karena memang tidak penyampaian itu kan tidak semasif misal untuk penyelenggaraan SE. Kalau SE nampaknya setiap orang BPS paham tentang SE gitu ya. Karena memang sudah mandatori yang harus dilakukan setiap 10 tahun sekali. Tapi kalau Korpu ini kan sebuah inisiatif yang lahirnya juga baru. Tentu ini belum banyak dipahami oleh sebagian besar pegawai BPS tentunya kan. Nah, agar itu menciptakan atau menumbuhkan ketertarikan, menurut saya penting itu. Penting untuk membranding itu dalam bentuk simbol-simbol atau tulisan atau apapun namanya. Apakah nanti itu di kantor pusat, apakah nanti di Pusdiklat. Malah kalau di Pusdiklat itu saya berencana atau berangan-angan membuat gapura yang bagus gitu untuk menuliskan yaitu tadi BPS Corporate University ya. Ketika nanti orang yang berkunjung ke Pusdiklat setidaknya membaca itu tulisan branding itu kan. Nah, itu nanti akan menumbuhkan ketertarikan orang untuk bertanya tentang apa itu Korpu. Nanti bisa kita jelaskan. Nah, ini kalau nanti dipasang juga di kantor pusat, bayangan saya ini juga akan menumbuhkan ketertarikan pada orang dan orang akan bertanya apa sesungguhnya Korpu itu. Sehingga ketok tular pengetahuan dasar tentang Korpu itu bisa dimulai dari situ sebenarnya. Dan pelakunya tidak harus Pusdiklat yang mengetok tularkan. Bisa siapa saja di kantor pusat. Misal di unsur-unsur pimpinan, eselon 2 misal. Karena tidak jarang orang mengatakan Korpu itu, ya tadi seperti Pak Suwi katakan, untuk apa Pusdiklat membentuk universitas? Bukankah kita sudah punya STIS gitu loh. Padahal ya tadi itu, university dalam Korpu itu bukan physically sebuah universitas, tapi sebuah inisiatif, sebuah strategi untuk melakukan pembelajaran yang terintegrasi. Baik Pak Kapus. Mungkin lanjut ke capaian berikutnya Pak tentang LSP ya, Lembaga Sertifikasi Profesi. Ini kan keren ya, artinya mungkin seperti petugas itu harus disertifikasi. Nah, kira-kira yang menjadi urgensi apa itu Pak? Akhirnya Pusdiklat sebagai lembaga yang tadi LSP itu Pak. Oke. Jadi kalau LSP ini tadinya sih tidak terbayang oleh saya sih. Saya akan menjadi Kapusdiklat tadinya itu. Karena pembentukan LSP ini sesungguhnya juga pernah saya singgung sekelumit ya pada podcast seri yang sebelumnya itu ya. Betul Pak. Saya ingat apakah saya di NTB, apakah saya di Sulsel pada waktu itu, ada satu temuan dari BPK itu yang mengatakan apa ukurannya, apa buktinya kalau data yang dihasilkan oleh BPS itu adalah data yang berkualitas. Sedangkan petugas BPS itu belum tersertifikasi. Walaupun setiap rekrutmen petugas untuk survei, untuk sensus, itu selalu dilakukan pelatihan dan pendalaman untuk memastikan setiap petugas yang akan diturunkan ke lapangan itu telah memenuhi syarat layak untuk diterjunkan ke lapangan. Nampaknya dengan syarat itu saja
tidak cukup ternyata. Nampaknya Ya. harus ada sertifikasi yang bisa dilakukan kepada mereka. Sehingga nanti setiap petugas sudah punya sertifikat. Ini sebagai bukti kelayakan sebagai petugas BPS. Nah, entahlah bagaimana dalam perjalanan karir saya kok saya ditempatkan atau diminta pimpinan menjadi Kapusdiklat oleh Pak Margo pada waktu itu ya. Akhirnya bukan mimpi ya, ide saya dari temuan BPK itu nampaknya perlu saya wujudkan Pusdiklat karena memang ini menjadi salah satu mandatorinya Pusdiklat untuk melakukan sertifikasi kepada seluruh enumerator BPS gitu ya. Tapi waktu itu pikiran saya hanya terbatas pada enumerator BPS, Pak Sugi. Pikiran saya pada waktu itu sudahlah terbatas, membentuk LSP terbatas untuk mensertifikasi petugas BPS baik sensus maupun survei. Ternyata setelah kita audiensi dengan BNSP, audiensi dengan Kemenaker, dan juga masukan-masukan gitu ya dari Pak Waka kepada saya, Pak Waka BPS, Pak Sony, ternyata dengan terbentuknya LSP di Pusdiklat ini, peran dan fungsinya ke depan itu menjadi luar biasa. Tidak sebatas mensertifikasi petugas BPS, Pak Sugi. Tetapi bisa dikembangkan nanti dengan skema-skema kompetensi yang lain di dalam lingkup jabatan fungsional prakom dan statistisi. Jadi sangat luas ya. Sangat luas dan sangat strategis ini LSP ini ternyata gitu. Hanya memang nanti untuk kedepannya untuk mensertifikasi kompetensi yang berkaitan dengan jabatan prakom dan statistisi nampaknya memang tidak cukup. Hanya di internal Pusdiklat. Harus melibatkan nanti teman-teman PJK di kantor pusat gitu ya, untuk bisa merumuskan kompetensi apa saja yang bisa disertifikasi oleh LSP BPS ini gitu. Nah nanti LSP-nya itu bukan miliknya Pusdiklat, tapi miliknya BPS. Jadi LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Pusat Statistik. Hanya secara lokasi itu ada di Pusdiklat, LSP-nya, kantornya, berkantornya nanti ada di Pusdiklat. Makanya sudah kita siapkan ruangan di sini. Mungkin kayak enumerator atau pencacah bisa jadi spesifikasi untuk pencacah rumah tangga Susenas misalkan dengan pencacah yang basisnya perusahaan, mungkin jangan-jangan beda spesifikasi Pak ya, perlu disertifikasi ya. Ya betul. Jadi kemarin itu teman-teman di Pusdiklat, terutama timnya Pak Trinugraha yang menjadi komandan tim untuk pembentukan LSP itu, kita baru mensertifikasi 7 kompetensi. 7 kompetensi. Yang pertama, kita itu nanti akan mensertifikasi petugas BPS dengan spesifikasi survei berbasis rumah tangga. Nanti ada lagi petugas BPS dengan spesifikasi survei berbasis perusahaan. Itu modelnya nanti. Ada lagi nanti petugas survei BPS dengan spesifikasi area untuk mencacah misal di KSA ya, untuk petugas KSA itu kan wilayahnya dia menurut area gitu ya. Itu juga nanti akan kita sertifikasi misal petugas entry, itu akan kita lakukan. Dan masih banyak skema-skema pengembangan kompetensi yang bisa kita lakukan di masa depan. Tapi untuk tahap pertama ini LSP kita bentuk dengan 7 skema dulu. Harapannya nanti ketika BPS membutuhkan petugas survei dengan spesifikasi untuk survei rumah tangga, cukuplah nanti meng-hire
mitra-mitra BPS yang telah tersertifikasi untuk survei berbasis rumah tangga. Apakah itu nanti Susenas, apakah Sakernas, mungkin juga survei-survei yang lainnya. Nah, harapan saya nanti ke depannya itu ketika Susenas, pelatihan petugas Susenas itu dilakukan, karena seseorang itu sudah tersertifikasi kompetensinya, maka tidak perlu lagi melatih petugas yang sudah tersertifikasi itu dari awal. Misal konsep, definisi, pengenalan, itu menurut saya sudah tidak perlu lagi. Hanya nanti tinggal melatih mereka itu pada konsep atau pada variabel-variabel baru yang memang pada waktu sebelumnya itu tidak ditanyakan pada saat pelatihan. Hanya itu saja, selebihnya mungkin cukup refreshing saja. Sehingga dari sertifikasi ini nanti akan menghasilkan efisiensi anggaran yang menurut saya relatif besar. Karena pelatihannya bisa lebih singkat, sehingga banyak anggaran yang bisa kita hemat, kita efisiensikan. Misal kalau selama ini pelatihan katakanlah 4 hari di hotel, kalau itu bisa dipersingkat menjadi 2 hari katakanlah, berapa banyak tuh anggaran secara nasional yang bisa kita efisiensikan, dan itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan BPS yang lainnya. Nah, kalau dari 9 achievement, kalau menurut Pak Kapus tuh yang rasanya paling strategis bisa menjadi leading gitu. Apa semuanya leading, Pak? Dari 1 sampai 9 tuh, Pak. Kalau dari 1 sampai 9 pencapaian Pusdiklat, saya tidak bisa memberikan batasan atau parsialitasnya. Karena setiap pencapaian ternyata menjadi satu bagian, satu kesatuan yang utuh untuk mendukung kinerjanya Pusdiklat. Ternyata semuanya penting, tentu dengan tingkat urgensi yang agak berbeda-beda gitu ya. Tapi semuanya itu penting dan saling mendukung. Jadi karena semuanya punya kontribusi yang berimbang, Pak ya. Iya. Nah, mungkin yang berikutnya nih Pak, terkait dengan mungkin strategi ya. Kan jangan sampai capaian ini hanya temporary ya, sesaat, tapi harapannya kan ada sustainability ya, kesinambungan. Nah, kira-kira kalau dari sudut pandang Pak Kapus apa nih strateginya supaya ini bisa terus tumbuh gitu ya. Iya. Baik. Sebelum nanti saya akan memberikan memberikan komentar terkait apa yang perlu disiapkan oleh teman-teman sehubungan dengan pencapaian yang spektakuler ini dalam kurun waktu 3 tahun berjalan, saya juga ingin melengkapi kebahagiaan Pusdiklat dengan capaian-capaian yang luar biasa. Misal nih, kita di Pusdiklat sudah punya orang-orang hebat. IST tahun lalu nasional itu dari Pusdiklat. Yang sebelumnya Mas Cepi juga menjadi IST, walaupun IST terbaik di lingkup kesetamaan, ya. Kita juga tahun 2025 itu tercatatkan memiliki predikat sakit terbaik di lingkup eselon 2 pusat. Pusdiklat BPS nih memiliki pencapaian sakit terbaik. Kita juga mendapatkan predikat dari survei budaya organisasi yang tertinggi nilainya. Kita mencapai lebih dari 71 nilai. Padahal kalau saya lihat di Satker, bukan Satker ya, unit eselon 2 pusat yang lainnya itu nilainya baru 52, 52, 54, paling tinggi itu 56. Tapi kita sudah mencapai nilai 71 lebih. Ini pencapaian yang luar biasa terkait dengan budaya organisasi Pusdiklat ini. Baik. Ya. Dan apa yang perlu dilakukan ke depan? Ya, teman-teman tetap harus solid. Tetap harus menjadi sebuah kesatuan besar, dan sebaiknya tidak bergantung kepada atasan. Walaupun menurut saya penting keberadaan atasan untuk bisa mengawal program-program Pusdiklat, tetapi
kalaupun nanti teman-teman Pusdiklat ini bisa terus memberdayakan dirinya, maka siapapun yang akan memimpin Pusdiklat, saya kira kita terus akan mencapai apa yang kita harapkan bersama. Ya, baik Pak Kapus, cukup banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Kapus. Barangkali supaya di akhir podcast ini ada insight yang lebih mungkin sifatnya kayak semacam penegasan dan sebagainya. Mungkin berkenan Pak Kapus membuat atau menyatakan closing statement di sesi podcast ini. Monggo Pak Kapus. Baik, terima kasih Pak Sugi, juga seluruh sahabat Pusdiklat, ya, orang-orang hebat yang saya kenal dan saya sudah mendampingi kurang lebih 3 tahun. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ya. Ini sekaligus bagian dari apresiasi dan pujian saya kepada teman-teman Pusdiklat. Yang pertama adalah kita sudah membiasakan diri untuk bekerja secara kolaboratif, bekerja secara tim. Ini sebuah strategi dan sebuah keunggulan. Karena dengan kerja kolaboratif itu, kita akan mendapatkan keunggulan-keunggulan, nilai-nilai lebih dari kawan, dari tim yang bekerja secara kolaboratif tadi itu. Karena dengan kolaborasi itu, setiap tim, setiap orang akan berkontribusi tentang hal-hal baik yang dia miliki untuk dikontribusikan ke dalam tim kerja itu. Sehingga dengan kerja kolaboratif, kerja tim, itu selalu mendapatkan ide-ide yang ide itu adalah merupakan representasi dari keunggulan, kelebihan dari setiap orang maupun setiap tim yang bekerja secara kolaborasi. Maka ini pesan saya untuk terus dilanjutkan, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, kawan-kawan sahabat Pusdiklat ini adalah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, ya, yang saya kenal dan saya tahu, saya dampingi selama kurang lebih 3 tahun ini. Nah, ibarat saya sebagai katakanlah orang tua di Pusdiklat selama ini, saya sudah mendampingi teman-teman untuk tumbuh kembang secara bersama-sama, ya. Dan dari perjalanan saya mendampingi teman-teman itu, saya merasa bahwa teman-teman itu sudah memiliki kedewasaan dari cara berpikir, kedewasaan dari cara bekerja, juga kedewasaan di dalam berinteraksi di dalam tugas sehari-hari, gitu ya. Karena kawan-kawan saya, orang-orang hebat ini sekarang sudah tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, pribadi-pribadi yang dewasa. Nah, saat inilah dan pada masa mendatang, saat yang tepat untuk terus secara berkelanjutan mengimplementasikan nilai-nilai baik, budaya-budaya kerja, praktek-praktek baik yang selama ini sudah kita lakukan secara bersama-sama. Saya mengatakan, saya memuji teman-teman orang hebat karena faktanya memang begitu. Dan 9 pencapaian dalam 3 tahun ini kita kerjakan, kita lakukan dengan tidak banyak drama. Dan saya pun mendampinginya juga dengan easy going saja. Saya menikmatinya, proses itu, dan pencapaian itu kita peroleh. Pencapaian itu kita raih. Nah, kita raihnya pencapaian-pencapaian yang spektakuler itu tanda bukti bahwa teman-teman itu memang pribadi-pribadi yang excellent. Orang-orang hebat, orang-orang yang bertalenta, dan orang-orang yang memiliki pemikiran yang luar biasa. Jadi nanti ke depan, menurut saya, kita jangan terkooptasi, jangan terpengaruh, jangan terdistorsi oleh environment, oleh lingkungan, gitu ya. Anda adalah orang dewasa yang harusnya bisa mengambil sikap
mengambil keputusan secara dewasa. Apapun lingkungannya, teruslah tumbuh berkembang seperti yang Anda punya pada hari ini. Kalau itu yang Anda terus konsistenkan secara berkelanjutan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, insya Allah Pusdiklat terus menjadi lembaga yang unggul dan kredibel. Terima kasih. Ya, luar biasa yang disampaikan oleh Pak Kapus sebagai closing statement dan sekaligus menekankan kepada kita semua bahwa satu, terkait dengan sumber daya manusia yang tentunya sudah sangat bagus, itu sebagai salah satu keunggulan, sebagai nilai lebih untuk Pusdiklat, sehingga nanti SDM itulah yang menjadi energi besar. Nah, yang kedua juga harus bekerja bersama tim. Jadi nggak boleh single fighter, harus super team. Nah, dengan super team itu tentu harus spiritnya kolaborasi. Kolaborasi itu tadi memunculkan sebuah inspirasi gagasan yang lebih luas lagi. Nah, yang ketiga yang harus menjadi perhatian bersama tentu masalah lingkungan. Jadi jangan sampai lingkungan itu mengganggu, membuat kita yang selama ini mungkin sudah luar biasa karena mungkin terlalu ya main perasaan dengan lingkungan, sehingga terganggu reputasinya. Ya, luar biasa 3 hal yang mudah-mudahan ini bisa menjadi trigger pemicu supaya capaian ini tidak stop di eranya Pak Kapus, tapi menjadi hal yang sistem dan berkelanjutan. Sekali lagi terima kasih Pak Kapus, penjelasannya sudah sangat gamblang, renyah. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin.